Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mulai diskusi lanjutannya ya. Baik, dokter. Hari ini kita ya, dan dipersilakan kepada adik-adik semua untuk share profilnya, dipersilakan itu yang kemarin. Baik, izin share screen, dokter. Silakan. Kemarin sudah sampai penjelasan langkah preparasi, dokter. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Rifa. Dokter, kemarin kan sudah sampai langkah preparasi, sekarang lanjut medikamen ya, dokter? Halo, dokter. Maaf, dokter, tidak terdengar jelas suaranya, dok. Silakan, bisa dimulai. Baik, lanjutan dari yang kemarin yaitu medikamen. Medikamen ini bertujuan untuk mensterilisasi saluran akar, bersifat antibakteri dan untuk mengontrol rasa nyeri dan pembentukan jaringan keras. Untuk medikamen ini bisa menggunakan kalsium hidroksida dengan mencampurkannya dengan salin atau aquades atau gliserin atau larutan anestesi, diaduk hingga rata dan diletakkan menggunakan lentulo spiral. Aplikasikan ke saluran akar dengan gerakan memutar searah jarum jam. Masa aktif dari kalsium hidroksida ini 7-14 hari, di mana kita bisa melihatnya medikamen ini berhasil atau tidak pada saat kontrol. Nanti terlihat kalsium hidroksidanya kering. Ini ringkasan bahan-bahan medikamen yang digunakan dalam perawatan endodontik. Untuk kalsium hidroksida, masa aktifnya 7-14 hari, bersifat antimikroba, tidak toksis, dapat menurunkan inflamasi pada apeks, tapi kekurangannya tidak mengendalikan rasa nyeri. Lanjut ke tumpatan sementara atau bagaimana, dokter? Oke, sedikit saya jelasin ya tadi ya. Kalsium hidroksid. Kalau rencananya mau pakai kalsium hidroksid dicampur dengan apa? Salin atau aquades mungkin, dok. Oke, baik. Nanti kalau untuk pada dasarnya kalian bisa menggunakan campuran apa aja terserah ya. Yang penting kalau untuk penekanannya adalah pada penggunaan yang selesai aquades ini, pada saat memasak ini biasanya akan agak lebih keras duluan. Jadi kalau itu bisa lebih dilatih agar bisa lebih baik. Kemudian menggunakan lentulo dengan spiral dengan sarang jarum jam gitu aja. Oke, ini udah oke. Oke, ya, silakan lanjut lagi. Tempatan sementara ya, dokter? Oke, boleh. Setelah dilakukan medikamen di tempat sementara,
tempatan sementara ini harus menutupi koronal untuk mencegah masuknya cairan dan bakteri serta keluarnya medikamen yang telah diberikan. Dan juga melindungi struktur gigi sampai dilakukannya restorasi akhir. Terus harus tempatan sementara ini harus mudah diaplikasikan dan juga mudah dilepas. Dan untuk estetika ini hanya pertimbangan sekunder. Nah, untuk hasil dengan kafit dan JC bawahnya boleh diberikan space dengan cotton pellet. Aplikasinya bisa memberikan space dengan cotton pellet atau tanpa cotton pellet juga boleh. Nah, di sini ada gambar 5 itu menjelaskan tentang penggunaan cotton pellet. Yang terlalu banyak ini salah karena akan menyebabkan tempatan sementaranya menjadi tipis sehingga kekuatan dari tempatan sementaranya itu menjadi menurun. Yang benar ini yang tidak terlalu banyak atau tidak menggunakan cotton pellet juga boleh. Nah, untuk penggunaan kafitnya itu menggunakan teknik instrumental di mana bahannya itu secara berlapis ditekan ke dinding-dinding kavitas sehingga merata sampai koronal dan ditutup menggunakan GIC. Lalu pasien diinstruksikan untuk tidak makan atau minum selama 1 jam. Oke, baik. Ini sudah dijelaskan ya tadi bahwa penggunaan tabungan sementaranya ini jangan langsung seperti box itu ya, jangan langsung masukin dulu, jangan, karena terlalu risiko untuk tertekan akan beratnya ke arah artikel sehingga ada udara yang masuk ke ujung. Kurang lebih sisanya hampir sama, udah bagus ini. Oke, baik, kalau untuk ini bank sementara. Kemudian kita lanjut lagi langsung begitu sama sementara. Mungkin teman lain boleh berganti untuk kontrol seperti apa kontrolnya, baik. Kemudian langsung tindakan seperti apa. Silakan bisa. Baik dokter, izin share screen. Boleh, silakan langsung. Apa sudah muncul PowerPoint? Sudah. Sudah, Kak Ega. Baik, terima kasih. Berarti ini langsung dilanjutkan ke obturasi ya, dokter? Ke kontrol dulu, Nak. Kontrolnya kalau seandainya boleh dioperasi seperti apa? Kenapa, dokter? Maaf, kurang jelas. Syarat untuk dilakukan operasi apa aja? Dibawain ya. Bahasa sudah operasi. Terjadi untuk syarat obturasi sendiri itu apabila perawatan saluran akarnya sudah selesai, kemudian apabila ronsen untuk MAC-nya sendiri sudah sesuai dengan panjang kerja, kemudian apabila tidak ada lesi periapikal ataupun tumpatan sementara tidak terbuka, kemudian saluran akarnya sudah kering, setelah itu tidak berbau dan juga tidak ada keluhan pasien dari gigi yang telah dirawat saluran akarnya. Ini lanjut, dokter. Lanjut. Nah, lanjut ke obturasinya. Untuk tahapan obturasinya sendiri itu yang pertama, restorasi sementaranya dibongkar dulu dengan buruan ekskavator, kemudian dilakukan irigasi dan dilakukan rekapitulasi, dan kemudian diikuti irigasi lagi, kemudian dikeringkan dengan paper point. Setelah itu, bubuk sealer dicampur dan bubuk sealer dan 2 tetes cairan dicampur dengan gerakan memutar sampai homogen pada glass slab. Kemudian MAC diolesi dengan semen, dimasukkan ke dalam saluran akar sambil digeserkan ke seluruh dinding. Kemudian MAC dioleskan kembali dengan semen, dimasukkan hingga panjang kerja. Setelah itu MAC dipotong menggunakan semen stopper yang telah dipanaskan. Guta percaya ditekankan dan langsung diangkat. Kemudian tekan guta perca lagi dengan plugger sampai di bawah orifice. Setelah itu kavitasnya ditutup dengan cotton pellet dan kemudian setelahnya dilakukan fotoronsen. Mungkin saya sedikit koreksi sedikit ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Nanti kalau untuk operasi, benar tabel sementara sudah dibuka dengan bur dari ekskavator, kemudian irigasi. Nah, yang di sini gini, untuk rekapitulasi. Ini sini, oke.
Ini ada namanya itu ini ya, rekapitulasi. Lihat kan. Oke. Ini kan ada rekapitulasi ya, ini irigasi lagi. Nah, kalau memang dia yakin, sebenarnya tidak ada keluhan dan sebagainya, rekapitulasi itu bisa jadi tidak usah dilakukan, nggak apa-apa. Yang pada saat itu adalah yang paling penting adalah utama adalah irigasi. Ini penting melakukan. Dan kalau misalnya memang kalian punya yang seperti alat yang digetarkan nanti kayak ada itu bisa dipakai. Kalau nggak ada, menggunakan ini, menggunakan step kalian yang menggunakan jarum irigasi. Ini jarum saya kelihatan ya, digetarkan saja kayak gini, sehingga harapannya nanti kotoran itu bisa keluar semuanya sampai bersih, tidak ada sisa dari medikamen lagi gitu. Kemudian dikeringkan dengan menggunakan paper towel. Kalau untuk ini untuk sealer, buk sealer ini pakai apa rencananya? Bahan sealernya silakan. Endometason, dokter. Oke, campurannya dari apa aja endometason? Endometason campuran dari apa aja? Campuran antara endometason dan ditambah Eugenol, dokter. itu baik itu makanya benar-benar ya dicampur ya. Yang pada dasarnya yang berbasis eugenol ini sebenarnya paling simpel dari pakai. Jadi kalau yang lainnya ada juga gold standard pakai AHT dan sebagainya atau efisiensi yang bisa dipakai, tapi lebih susah kalau seandainya dilakukan treatment. Kemudian diaduk gitu kan, diaduk. Untuk ya, produk itu ada yang dibaca berapa tetes, berapa aturannya yang diikuti. Kemudian setelah diikuti sudah jadi, kemudian diolesi. Nah di sini kalian kan menggunakan silikon ya rencananya ya. Bagi protokol kan kemarin, benar ya? Halo, adik-adik? Halo? Iya, dokter. Oke baik. Jadi menggunakan maskerponnya. Lakukan maskerpon simpel sekali. Ikutin aja pelan terakhir yang dipakai. Misalnya S1, S1, S2, S2, S3, S3. Namun dalam praktik kadang-kadang kalau dirasa pada sentuh, nah ini kok ini ya, over ya, terus kalau nggak ada tindakan takbir itu seperti ini. Pada saat dimasukin ke dalam akal itu kalau masuk benar-benar ukurannya, ada nama takbir. Pada saat itu ada seperti lahan sedikit, masukin kayak gitu. Itu nama takbir. Itu udah benar takbir yang banyak kerja yang benar. Kemudian setelah itu baru dilakukan pemasukan. Nah ini ini swab ini kan, kemudian masukkan semen, diputar gitu kan dengan menggunakan dulu. Kemudian setelah dulu udah masuk, kemudian ini masukkan ya berarti ya, jangan MAC ya, nanti diganti ya, ingatin ya, ini masukkan ya, masukkan makarsunnya silakan tadi dimasukkan, diolah juga dengan semen. Kemudian cara masukinnya gini ya, masukinnya itu simpel banget. Kalau kalian langsung masukin seperti ini, masukin langsung sok gitu kan, masukin aja apa buru-buru, akhirnya terpamping udara sama silar itu akan terpamping di udara pasti sakit. Masuk saja dimasukin ya. Jadi kalau saran saya kalau agar pasti nyaman dan ada terpamping, masukin kayak gini, masukin, kemudian pelan-pelan diputar sampai ke ujung, kemudian langsung di gini, tuk udah sedikit. Jebol nggak? Kalau nggak jebol langsung nyaman sudah sudah oke, gitu ya. Kemudian, nah dipotong. Ini jangan menggunakan spring stapler, jangan. Spring stapler menggunakan plugger. Walaupun mirip banget ya sama plugger ya, tapi kan itu berbeda. Jadi kalau kita pakai itu pakai yang pakai plugger. Kemudian kita dengan ya ini. Kemudian ini sebelum akan lelet, tapi kalian kasih dulu ini dulu. Silakan menggunakan yang namanya itu ini delining dulu, bukan GSC boleh, pakai zinc boleh,
Tapi kalau implan komposit tergantung dari sealernya. Kalau sealernya mungkin unsur isomer nggak boleh. Gitu. Tapi kalau bahan-bahan yang lain pakai komposit nggak apa-apa. Karena tadi ya dekat reaksinya ya. Kemudian setelah itu nanti setelah dibungkus lining ada sebagian yang pakai cotton thread, kemudian itu kalau semula ya itu oke. Kalau juga langsung pakai langsung barang juga boleh juga. Nah, tergantung dari kondisinya. Kadang kalau memang cotton thread aja tanpa ada mikroskop ya kadang tumbuh bakteri di sana. Tergantung operatornya nih. Itu. Gitu. Jadi kalau saran saya sih, kalau emang dia sudah dikasih GIC, sudah mencegah dari hal-hal yang bilang langsung dikasih ke rumah sakit aja sampai. Setelah itu dilakukan langsung tutup. Oke. Langsung foto ini di sini bersifat wajib ya untuk dilakukan, kecuali kalau untuk pendidikan wajib, kecuali kalau ada pasien yang hamil langsung lapor ke dokter ini, dokter pembimbing nanti, dan dibiasakan kalau sebelum melakukan tindakan identik di sekeliling pasien itu tanya menikah atau belum menikah. Kalau dia mau menikah berarti tanyakan kalau misalnya itu ada kan dia kan mau menikah nih gitu kan, berapa lama lagi misalnya seperti itu, saya kasihkan itu pesan bahwa kalau ada nanti setibanya nanti hamil pasti tahu aja kan, kadang panjangnya waktunya ya, mohon dikasih tahu. Jadi kalau sudah menikah tanyakan langsung lagi hamil atau tidak dan jelaskan kenapa seperti itu. Maksudnya yang langsung tidak boleh dilakukan. Tergantung keputusan dari nanti pada saat dilakukan atau tidak dilakukan. Oke, langsung next slide, boleh silakan. Oke, silakan dijelaskan. Baiklah dokter, untuk tumpatan sementara tadi sudah dijelaskan oleh Riva. Nah, kemudian setelah dilakukan obturasi tadi, mungkin setelah itu dilakukan kontrol, dan apabila pada saat kontrol tidak ada keluhan lagi, mungkin dapat dilakukan restorasi akhir. Oke, baik. Berarti restorasi akhir. Halo? Oh ya baik. Kalau untuk ini kan sudah dijelaskan ya tentang terakhir dilakukan restorasi akhir ya. Namun ada bisa nggak jelaskan singkat aja tentang restorasi akhir itu prinsipnya seperti apa untuk pasien itu endodontiknya? Silakan jelaskan, yang bisa dijelaskan. Halo. Ada yang bisa jelaskan nggak tentang restorasi akhir? Prinsipnya aja. Tapi kan nanti kan itu di diskusi lainnya ya untuk restorasi akhir. Namun saya ingin tahu prinsip-prinsip untuk dilakukan restorasi akhir pada produk kami. Kami kan di posterior ya, jadi harus ada berapa prinsip. Yang penting kalian tahu aja. Singkat aja, silakan. Kalau itu yang punya slide boleh jelasin. Silakan yang punya slide. Mungkin dapat dipertimbangkan bahan restorasi yang akan digunakan, dokter. Coba ceritakan ya. Coba ceritakan prinsip-prinsipnya. Karena mengingat ini giginya di posterior, dokter akan menerima beban yang besar, maka diperlukan bahan restorasi juga yang kuat dan tidak mudah untuk fraktur, dokter. Oke, baik. Ada yang menambahkan? Ada yang lain? Ada yang lain yang menambahkan? Silakan. Ada yang menambahkan? Oke, baik. Kalau gitu saya tambahkan aja ya. Coba di-unshare dulu. Ininya. Oke, jadi gini ceritanya. Untuk berapa? Untuk restorasi
untuk restorasi ini ada beberapa prinsip yang harus ditanamkan pada kalian ya. Kalau gigi posterior itu dibangun penggunaan kan 3 sekali. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kita harus prinsipnya pertama ya, dia yakinkan bahwa kekuatan gigi ini cukup untuk menahan kekuatan pengunahan. Bahan yang dipakai tentunya kita mengetahui dulu kondisi seperti apa sebelumnya. Jadi gigi yang ada di PSA itu cenderung untuk lebih getas dia, karena nutrisinya sudah nggak ada lagi. Nah, jadi pilihan yang terbaiknya dengan karies itu yang biasanya itu kita menggunakan seperti restorasi indirect, itu menjadi pilihannya dengan restorasi only. Kemudian yang lain lagi itu menggunakan crown. Jadi kalau ada crown itu sudah dilakukan pemasangan pasak. Dan ada lagi kita bisa juga mengganti dengan endodontic crown juga ada juga, gitu kan. Bisa kalian cari juga di sana, boleh baca-baca sedikit. Pada prinsipnya simple, yaitu bagaimana cara gigi bisa bertahan dengan tekanan protein yang tinggi. Barang-barang seperti itu. Untuk bahan yang menjadi pilihan adalah yang pertama itu restorasi logam juga bisa, logam boleh, PFN juga bisa, kemudian keramik juga bisa. Namun untuk yang PFN ataupun keramik, yang jadi pertimbangan adalah efek kedepannya. Jadi gigi tersebut bisa membuat gigi atrisi pada lawannya. Nah, gambaran seperti itu. Kalau untuk kontrol, nah nanti bisa lagi kontrol, ya perhatikan adalah jangan sampai terjadi traumatik. Karena kalau terjadi traumatik, kalau sementara atau restorasi akhir, kesannya itu seperti endodontiknya itu ada apa-apa, atau endodontiknya cuma traumatik aja. Jadi kalau ada keluhan atau yang lainnya, silakan untuk melakukan cek oklusi dulu, baru nanti dilihat ada apa gimana kondisi giginya. Tidak ada yang bingung atau yang mau ditanyakan boleh nanti langsung tanya bimbing. Gambaran restorasi air kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Sambil sini ada pertanyaan nggak? Dipersilakan bila ada mau yang ditanyakan. Silakan tanya. Ada dokter izin bertanya. Ya, boleh silakan, Nak. Dokter, kalau misalnya pada saat kan tadi giginya setelah dirawat saluran akar itu ada dipakai tumpatan sementara, dokter. Nah, kalau misalnya tumpatan sementaranya itu pas pasiennya udah nggak di klinik lagi, terus lepas itu dia harus balik lagi langsung ke klinik atau kita ada kasih instruksi terlebih dahulu, dokter, untuk menanggulangi sementara? Oke, baik. Ini pada saat dia sudah diobturasi ya, Nak, ya? Atau belum diobturasi? Sesudah diobturasi, dokter. Oke, baik. Nah, sebenarnya gini, kalau hanya tambahan lepas ya, tambahan lepas itu simpel kita lihatnya itu. Kalau sudah dioperasi dan sudah di-seal, bisa dengan lapisan lining di bawah, kan kita lining ya bawahnya kan. Habis di lining itu sambil lepas juga nggak apa-apa, santai aja. Nanti sampai bisa kita lakukan untuk restorasi. Tapi kalau seandainya tidak dilakukan lining, tidak ada JSC di sana, maka konsekuensinya kita harus lakukan yang namanya kita tambah sementara dulu lagi gitu. Gambarnya kayak gitu, Nak. Mohon maaf, gimana, Nak? Mungkin cukup jelas atau ada mau ditanyakan lagi? Silakan, Nak. Baik, dokter, udah cukup. Terima kasih. Oke, baik. Boleh teman-teman lainnya mau nanya, boleh silakan. Dokter izin bertanya, dokter. Silakan, Nak. Jadi kan tadi gini, prinsipnya itu kan kalau apabila kapitnya lepas setelah obturasi, karena itu tadi kita kasih basis GIC lining, jadi nggak masalah kalau nunggukan sampai ke restorasi, kalau misalnya liningnya itu bertahan. Nah, tapi apabila memang sudah tidak ada lining, sebaiknya kan kita tambal sementara kembali ya, dokter ya? Iya, seperti itu sih. Lalu tapi dokter, gimana, Nak? Terus? Tapi ini kasusnya misalnya kan kami ngerjain kasus pulpektomi vital misalnya dok, tapi berhubung pandemi ini kami kan nggak bisa ngelanjutin pekerjaan tuh dok. Kira-kira setelah pandemi pasiennya kembali datang dengan keadaan yang mungkin
liningnya juga sudah tidak ada lagi. Itu kira-kira gimana ya, Dok? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus lagi nggak ya? Mungkin saya sedikit menjelaskan sedikit lagi tambahan. Yang saya ceritakan tadi itu istilah itu kayak udah tunda dulu aja asal sudah di landing nggak apa-apa. Itu sebenarnya sih bukan satu tindakan ideal sih sebenarnya. Itu karena kondisi pandemi aja. Jadi kalau kondisi pandemi, prinsipnya adalah tindakan itu semua itu kalau bisa elektif. Jadi sebisa mungkin tindakan itu dijadwalkan dan direncanakan. Jadi kalau memang dia tidak urgent kalau untuk pandemi ya, tunda dulu saja. Itu prinsip dari pandemi itu. Kalau ada keluhan baru dilakukan bantuan untuk tindakan tersebut. Nah kalau seandainya aja gini, kenapa saya tuh masih cenderung saya biarkan aja, misalnya lepas tambelan asalkan landingnya utuh, sebenarnya sih itu tidak ideal karena resikonya adalah tambelan itu pecah. Gigi itu pecah. Tapi kalau untuk kondisi pulpanya sebenarnya nggak apa-apa, santai aja. Jadi kita tunda. Nah, tapi kalau pertanyaan kayak gini, kalau seandainya nanti disuruh dilakukan obturasi, kalau sementara lepas, kemudian liningnya lepas. Nah, gini ceritanya. Kalau kita kondisi yang nyata ya, yang asli realnya, kalau kita menggunakan sealer yang berbahan zinc, berbahan AH+ atau epoxy resin, sebenarnya santai aja. Kan ada jurnal-jurnal tertentu yang mengatakan bahwa kalau kayak epoxy resin itu sampai 2 tahun dia nggak akan terjadi perubahan apa-apa. Nah sayangnya kalau untuk menggunakan yang berbasis indometazone, kita paling khawatir ada terjadi kebocoran dari arah koronal kalau menuju apikalnya di sini. Nah kalau terjadi kebocoran dan ada keluhan, nah itu sebaiknya sih akan di retreatment dia. Tapi kalau seandainya kalau memang kondisinya itu ini kondisi pandemi ya. Kalau seandainya itu sudah dilakukan tiba-tiba lepas tambelannya, kemudian kalau mungkin sebaiknya sih di recall aja, maksudnya mungkin. Nah ini nanti tergantung keputusan dari ini ya, dari keputusan dari koordinator konservasi ya bagaimana tindakannya. Tapi kalau secara simpelnya anggap aja kalau sudah bisa kerja ya, pasien di recall, bersihkan giginya. Kalau nggak bisa lakukan tindakan ideal yang untuk sampai ke inlay, only count dan sebagainya yang berisiko untuk aerosol, lakukan tindakan restorasi yang non aerosol. Misalnya kalian boleh bersihkan aja kavitasnya kan, aerosol bisa. Jangan pakai three-way syringe, pakai kanan pelet aja dikasih aquades itu boleh, atau pakai yang ada antiseptik sedikit gitu kan, itu juga boleh dilakukan. Kemudian langsung diberikan GIC langsung, sudah selesai. Sesimpel itu oleh kondisi pandemi. Jadi kita tidak bisa melakukan tindakan yang maksimal, tapi setidaknya pasien itu terbantu dan bisa makan dulu. Jadi kalau misalnya kalau nanti ada pasien dari Mbak Cici, itu memang ada satu keluhan, tanyakan dulu ada keluhan apa enggak. Kalau memang nggak bisa, udah dilakukan dulu restorasi JIC. Terus kalau ke depannya gimana kalau restorasi JIC? Nah, santai. Kalau dari restorasi JIC, nggak apa-apa. Nanti kalau memang mau dilakukan inlay atau onlay selagi bertahan, tinggal aja nanti dikurangin aja JIC-nya, kemudian restorasi onlay. Kalau Quran gimana? Kalau Quran kan otomatis harus ada restorasi pasaknya. Kalau itu nggak bisa. Jadi setidaknya tapi ada satu lagi restorasi seperti Indocron ataupun ada ini only yang sejenisnya itu bisa dilakukan. Jadi tenang aja, nggak apa-apa. Itu boleh Mbak, nggak apa-apa. Tunda dulu aja. Nah yang penting adalah komunikasi dengan pasien kita tingkatkan lagi gitu. Nanti kalau yang penting itu tertutup dulu aja dan nggak sakit dulu aja. Itu ya Mbak ya. Ya, dokter. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Iya, sama-sama. Boleh kalau ada yang adik-adik lain mau bertanya, boleh silahkan. Tanyakanlah semuanya, nak. Mohon izin bertanya, dokter. Ya, silahkan. Dok, untuk yang preparasi saluran akar, dok, kapan gigi itu tersebut pakai teknik preparasi crown down, kapan dia pakai step back, dok? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Pakai apa sih kita gunakannya? Oke. Kalau untuk kondisi yang bisa dibilang kondisi yang cukup ideal ya, cukup simpel, kan prinsipnya adalah sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, dan itu merupakan suatu indikasi misalnya seperti itu. Kalau untuk gigi anterior itu sebaiknya menggunakan step back. Kenapa? Ini alasannya kalau step back itu kan kita bisa melakukan tindakan tersebut
pada bagian apikalnya dan saluran akar itu besar. Jadi walaupun kita menggunakan yang pakai crown down pun itu kayaknya sih hanya pada bagian apikalnya aja. Dan itu pertama. Kedua, apakah file kita cukup besar untuk reparasi apikalnya kalau menggunakan set wallpaper yang sederhana? Itu kayaknya kurang besar dianya. Itu bisa sampai nomor 30 aja sudah nomor F2 kan? Kalau seandainya kalian punya juga F3 sudah. F3 file terakhir kan? Belum lagi F4 atau F5 kalau punya ya nggak apa-apa. Itu pertama. Kedua, sebagian Indonesia akan bilang kayak gini, kerjaan interior nggak usah pakai yang ini, jangan pakai yang teknik countdown, terutama kayak protector. Kenapa? Ada yang bilang ini tapernya terlalu besar nanti pada saat tapernya itu, sehingga struktur giginya akan berkurang. Itu ada yang bilang kayak gitu. Oke, kalau gigi posterior gimana? Kalau gigi posterior gini, kalau posterior dia ke step boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi pertanyaannya kalau melengkung, kalau secara dari malam klinis ya, kalau dia melengkung pakai step back yang terjadi itu tidak latch. Bagi saya pribadi itu, tiap orang kan punya kayak cara masing-masing ya, tanda kutip seni masing-masing. Kalau saya pribadi menggunakan step back, saya terus terang kalau step back stainless atau kipas posterior saya tidak begitu bisa begitu ahli untuk itu kan, dan berisiko untuk terjadi latch. Kalau saya pakai yang berbahan stainless steel taper 02 atau kipas posterior, bisa nggak? Bisa juga. Tapi saya khawatir pada saat pekerjaannya, pertama latch, kedua itu patah ya, Dok? bukan latch, apapun patah. Nah, latch itu kayak nggak sampai ujung lagi kalau di step back. Karena kan ada memorial. Mungkin nanti kalau kita boleh buka ini ya video berikutnya nanti ya yang dulu pernah saya ceritain. Di file itu ada nama sistem memori. Gini saya cerita sedikit aja. Kalau namanya yang namanya file bukan IP itu dia tuh kayak gini, anggapnya kayak gini ya, kayak gini. Terus tapi kalau dibentokin dia kayak gini kan, Iya, Dok. Nah, tapi kalau pada saat kayak gini dia tuh belum ke arah sana. Nah kalau kayak gini dia jadi sedikit terjadi latch justru. Nah, setelah itu mendingan kalau mau ditarik pakai yang besar sekalian, atau kalau cuma tinggal 02 takutnya ujungnya itu bersih, tapi kapalnya sudah nggak bersih lagi, ujungnya nggak bersih lagi gitu. Jadi sebaiknya memang pakai yang taper aja, lebih simpel gitu. Terus kalau ditanyakan lagi, terus gimana ya kalau misalnya paling baik seperti yang mana gini? Kalau paling baik kita sebenarnya tergantung dari pengalaman operator, dan alat yang tersedia. Jadi kita bisa sesuaikan keinginan kita. Jadi kalau saya ditanya saya menggunakan apa? Gini, kalau saya sendiri, pada saya kalau gigi posterior, saya akan menggunakan file navy yang taper. Artinya terserah mereknya apapun, terserah, penting taper. Kemudian taper itu maksudnya itu gini, terjadi pelebaran. Jadi kalau file yang taper itu ada pelebaran. Jadi kalau yang kalian pakai itu taper 02, coba saja ISO taper 02. Jadi kalau taper itu yang ada lebarnya kayak gini kan ya. Iya, Dok. Lebar taper artinya. Tapi kalau misalnya kayak yang itu cuma lurus kayak gini aja, pakai kayak gini aja dan ini. Dia nggak ada pelurusan, cuma 0,2 gitu kan. Nah itu kurang lebih seperti itu. Tapi kalau saya pakai yang 0,6 kayak untuk protector. Ini ada pelebaran koronal ke arah koronalnya. Itu saya pakai. Maksudnya kalau tipenya jenisnya itu tergantung apa yang tersedia gitu. Kalau saya sendiri sih biasanya semakin teknologi semakin canggih, semakin sini bahannya macam-macam, taper juga macam-macam, jadi punya formula macam-macam tergantung mereknya. Nah kalau saya pribadi gitu kan, sebisa mungkin saya usahakan adalah saya akan menggunakan yang tadi dapat yang ada tapering gitu kan, tapering sampai berapa mili ya, dan saya tetap motivasi saya kalau bisa saya gunakan single use ya. Kenapa? Saya khawatir yang namanya mematahkan file itu repot gitu. Nah kalau sekarang sih sayangnya saat ini yang untuk hand use saya ini cuma merek protector aja yang ada. Sedangkan kalau untuk rotary itu yang jual tuh banyak banget variannya. Tergantung kita punya mana, generasi keberapa aja ada. Bahkan kalau untuk generasi sekarang yang saya pakai terbaru ini, saya tuh soalnya kan kalau protector kan kayak gini ya, keras kayak gini ya. Tapi kalau yang terbaru yang saya pakai ini dia tuh bisa lentur kayak gini ya, kayak gini aja pas sebelum dimasukin. Tapi pada saat dimasukin dia akan ngikutin saluran akarnya. Jadi kalau misalnya yang bisa ada apa ya istilah tuh tipe naiknya tuh di upgrade lagi gitu. Karena bentuk lagi seperti kemasan gitu kan.
terutama terhadap torsi, rotasi itu lebih terhadap fatigue lebih tahan, jadi soalnya lebih aman. Apakah aman banget ya nggak juga sih, kan tergantung pada saat penggunaan dia dan kondisi juga. Risiko patah ada, dan itu hal biasa. Tapi kalau bisa sih kita berusaha untuk seminimal mungkin gitu. Dan saya bisa motivasi saya untuk kalau bisa pakai yang ini aja, pakai yang sedang saja kalau bisa gitu. Walaupun memang agak ada dia tambahan untuk kondisi seperti itu. Nah kemudian kalau untuk kalau seandainya nanti kalau di bidang anterior bagaimana? Nah gini, kalau di anterior dikatakan memang kan harus pakai paper ya, paper. Saya pakai step back ya. Kalau tadi saya pakai step back nggak? Nah, saya jujur aja apa adanya. Saya kadang-kadang tidak punya step back juga, tapi saya kendalikan papernya. Artinya saya tidak menggunakan sistem standar seperti di postur enggak. Kalau pertama pakai bisa kayak sistemnya tuh gini. Ada kan yang dia pertama paper 06 ke atas ya. Nah, kalau saya pakai paper di paper 04, di paper 05, jadi saya kendalikan paper pembukaan atasnya. Tapi kalau dibutuhkan banget ya soal individual sekali. Jadi saya berusaha untuk saya tidak akan membuang terlalu banyak pada bagian koronal. Nah, itu bisa individual sekali. Keputusan pakai saja itu. Gitu. Dan saya biasanya mengkombinasi dengan namanya circumferential filing. Jadi kita tidak harus yang sampai potong terlalu banyak dari koronalnya, sehingga kita tetap bisa bersih, walaupun dengan file yang kita punya. Kalau tidak kan kita harus idealnya adalah kita bisa namanya pembersihan secara mekanikal dan secara kimia juga terjadi di sana. Jadi yang itu benar-benar kayak apa yang kita pakai. Jadi kalau tujuannya adalah alat yang kita gunakan, bahan yang kita gunakan, teknik yang kita bisa lakukan, dan kemudian kondisi gigi per gigi. Jadi kalau sebenarnya kan gigi antaranya lebih kompas dari gigi belakang. Gitu. Baik dok. Makasih dok. Iya, sama-sama. Ada yang tanya lagi lah, silahkan. Ada yang lainnya, boleh tanya lah. Mungkin dok, saya izin bertanya dok. Boleh nggak, silakan. Masih dari untuk preparasi saluran akar itu dok, kan ada memakai file F1 dan F2. Nah kalau misalnya dengan memakai F1 dan F2 itu masih belum cukup, apakah ditambah dengan maksudnya F1 dan F2 belum cukup dan F3 juga belum cukup dok, itu apakah ditambah dengan F4 atau bagaimana ya dok ya? Dan kita tuh tahu F3 itu belum, misal F3 itu belum cukup tuh dari mana dok ya kira-kira dok? Mungkin itu sih dok. Halo dokter. Sebentar nggak ya? Sebentar. Iya, Sebentar ya. Sebentar, ada yang hubungi bentar ya. Sebentar ya. Sebentar nggak ya. Maaf ya, ini kemudian ada yang menghubungi. Oke, saya lanjutkan jawaban masalah tadi ya. Jadi kalau seandainya sebenarnya kapan sih memutuskan untuk kita lahir di file apa ya, maksudnya gitu ya, ya maksudnya ya. Ya, benar dokter. Jadi gini, kita ada yang namanya flip, ada yang namanya flip file. Jadi gini, ini saya tunjukin aja, misalnya ada file ya di sini ya.
Ini kan gagangnya, ini gagangnya. Kemudian ada yang halusnya, ada garisnya, kemudian ada gerigi-geriginya. Iya. Yang namanya flute itu ada gerigi-geriginya di sini. Nah, di gerigi di sini, ya inilah kita lihat dulu efisiensi di motong nggak dianya, motong nggak. Kalau misalnya sudah motong sampai ke atas, flute-nya atas, itu sudah bagus, sudah santai aja. Ingat, pikiran motongnya sudah sampai dentin yang sangat belum, sorry, dentin yang bersih dan bagus belum gitu. Kalau misalnya itu harus kurang. Dan biasanya uniknya ya, ini nggak usah pikir sendiri banyak. Waktu di dalam Indonesia, dari yang saya tahu, biasanya kalau dia dari F3 itu sudah bagus banget, sudah bersih. Ya. Kecuali kalau di GP, kemudian ada di GP bawah, itu baru butuh yang sampai F4, F5, tapi itu jarang. Kalau untuk itu bisa F3 udah cukup. Nah, caranya kan gini, biasanya kalau dari tahun pertama yang sudah terasa kayak peset ya, misalnya kayak yang pengalaman yang berprofesor, misalnya kayak F1 nih, kayaknya sudah terpotong semua. Jadi pada F1 itu terpotong semua klubnya. Udah naikin aja 2 nomor. Paling paling banternya di F2, F3 udah selesai. Gitu. Kalau misalnya di F1 sudah terpotong semua, misalnya klubnya kena ya. Sorry, di S1 sudah kena semua. Paling ya S1, S2, plus S1 selesai biasanya. Simpel itu biasanya. Paling 202 nomor. Tetapi itu protection. Jadi kita tidak bisa panduannya kalau yang lain gimana ya, benar tuh. Tapi panduannya simpelnya adalah ya kita kan bawa dia potong flutnya di sini, kemudian flutnya itu dipotong pada saat tangan bahasa orientus ya, pada sini bahasa orientus ya, berarti di sini tenang semua dia. Dan lihat bersih atau enggak, ambil kasar, dilakukan dilihat warnanya seperti apa. Nah, ada permukaan kekasar, gitu gini, kasar pintar. Lihat, nah ada sekarang tahu itu warna putih bersih dah, aman. Sesimpel itu, ya. Kemudian setelah itu baru nanti pakai teknik, itu kayak gini, kita percaya, mesti kedal seluruh itu agak apa sedikit ya, sekian, tadi tak sedikit, itu udah cukup sekali sebenarnya. Tapi insya Allah teman-teman yang ada sesuatu itu berjalan anterior itu harus benar-benar motong pada bagian flutnya tidak, misalnya flutnya sini ya kan, masukin ke dalam orientasi itu. Sini biasanya nggak potong ya, potong biasanya dari mulai sini baru potong ya. Yang lihatnya ya di sini betul betul ada selapanya di sini kan, gitu. Kalau sini baru yang potong pakai yang itu ya. Tinggal ya. Ada yang tanya lagi nggak? Ini gitu kan? Oke, ya. Nah silakan. Nah ya, teman-teman lain silakan ditanyakan, silakan. Dokter, izin bertanya dokter. Dok, tadi kan menanyakan tentang yang restorasi akhir tadi dok. Untuk pulpectomy posterior kan disarankan restorasi indirect kan dok. Kemudian untuk bahan itu sendiri kan masih ada kan dok, bisa PFM. Nah, pertimbangan memilih bahannya itu sendiri dokter. Ini putus ulang lagi boleh? Baik dokter, yang ingin saya tanyakan itu tentang restorasi akhir dokter. Restorasi akhir itu kan untuk bahannya sendiri masih ada pilihan dokter. Misal kita bisa menggunakan bahan logam, bisa menggunakan PFM, dan ada juga pilihan lain. Nah, pertimbangan kita memilih bahan tersebut apa ya dokter kira-kira? Terima kasih dokter. Nah, pas di gigi posterior ya, pertimbangannya itu ada beberapa hal yang kita bisa pertimbangkan. Ini menurut video saya kelihatan ya? Kelihatan video saya? Oke, baik. Nah, jadi gini, kalau untuk gigi posterior, itu kan berbagai macam ya. Yang mana sih yang paling kuat? Nah, sebenarnya kalau ditanyakan mana yang tujuannya paling kuat, kalau tujuan paling kuat ya kita pakai yang logam tentunya, gitu kan. Tapi ada juga yang pakai yang mana sih yang lain bagus juga, yang kuat, kita bisa pakai. Tapi kalau biasanya dikasih gini, biasanya ada satu grup ya, misalnya dari yang inovasi gigi, kemudian biaya, pengelolaan kunjungan dan sebagainya, itu juga menjadi pertimbangan. Jadi kalau hanya ditanya, anggap aja semua tidak menjadi masalah, kita pilih yang paling ideal gimana? Gini, pertimbangan adalah kita lihat dulu kondisi giginya. Kalau tadi nggak masalah kondisi giginya, kalau gigi itu memang masih utuh, banyak gigi yang lain dan keterampilan kami yang bisa berbagi dan yang tidak ada masalah ya,
Saran saya sih menggunakan keramik. Misalnya zirconia itu jadi pilihan. Kenapa? Selain warna estetik tanpa logam, kemudian juga aplikasinya ya relatif lebih warna estetik lebih bagus dia. Tapi sayangnya biayanya akan sangat tinggi sekali biayanya. Nah, tapi tujuannya apa? Nah, memang kalau untuk yang bahan logam ada kebutuhan ya. Kalau kita menggunakan bahan yang logam, amit-amit pas harus di MRI suatu saat nanti, gitu kan, dia tidak mengganggu. Kalau seandainya menggunakan yang menggunakan restorasi yang dia tuh bertipe ada logamnya, kalau di MRI nanti ganggu dia ke depannya. Biasanya kayak gitu. Walaupun, nah gini, untuk gambar kalian ya, sebelum saya cerita tentang MRI sedikit ya. Kalau untuk bahan yang di dalam mulut, Ya, dokter. ya, perhatikan dia tuh paramagnetik atau ferromagnetik. Nah, gini, kalian belajar tentang itu. Jadi kalau seandainya yang dia tuh ada kecenderungan bahan tersebut tuh lengket pada magnet, ya sebaiknya nggak usah dipakai dalam mulut. Kalau zaman dulu sebenarnya nggak ada pertimbangan ya, karena teknologi juga nggak segini kayak canggih kayak sekarang. Tapi kalau seandainya dia tiba-tiba lengket di magnet, sebaiknya jadi pertimbangan. Kalian pakai atau enggak? Saran saya sih nggak usah. Nanti bermasalah. Kalau dia harus di MRI, dicopot dulu. Kesian malahan. Tapi kalau seandainya bahan lain, gimana logam lain? Nah, kalau logam lain sebenarnya kayak titanium itu tidak apa-apa. Titanium nggak apa-apa. Cuma titanium di sini nanti akan bikin bercak aja. Nah, kan mungkin agak nggak nyaman atau itu celah. Nah, kalau yang paling canggih lagi gimana? Ya udah kalau bisa logam. Dan cenderung sekarang pun dengan logam. Nah, kalau seandainya aja giginya itu banyak hilang gitu kan ya. Nah, restorasi yang mengandung PFM ataupun yang pure logam jadi pilihan dia karena kekuatannya akan tinggi sekali. Kalau zirconia gimana? Nah, kadang-kadang zirconia nggak apa-apa, itu copingnya, intinya copingnya nggak apa-apa, tapi kadang-kadang yang processing untuk yang crown lainnya itu pecah kadang-kadang untuk yang kekurangan punyanya nggak imbang. Itu pernah juga pas saya itu sampai pecah juga tuh. Saya juga kaget juga selama bertahun-tahun saya alhamdulillah ngelakuin tindakan nggak ada pecah, tambelan crown saya aman. Tiba-tiba pada fase 1 pecah dia. Saya mikir kenapa ya gitu kan? Saya cek semuanya, cek. Oh ternyata ada traumatik oklusi karena giginya itu emang nggak imbang. Oh ya sudah berarti nggak bisa. Padahal cuma hilang berapa gigi gitu nah. Tapi emang bisa terjadi seperti itu gitu. Jadi emang jadi pertimbangan juga. Nah selain dari biaya tadi ya, kalau untuk biaya jelaskan pada pasiennya apa adanya. Gitu. Yang mana paling bagus? Nah satu lagi yang agak sedikit ini yang jadi pertimbangan. Ini kalau seandainya kalian ya, oke, sebentar ya. Ini saya share dikit. Nah,